Shalom, apa kabar saudara? Senang sekali menjumpai Anda dalam kesempatan ini. Dan saya berdoa kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, tetap teguh dalam Tuhan, dan terus melangkah di dalam iman kepercayaan di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Hingga hari ini kami ada karena berkat pertolongan Tuhan. Dan kami mau belajar firman-Mu, pimpin dan pelihara kami untuk terus setia mengikuti Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini sungguh mengarahkan kita untuk hidup terus benar di hadapan Dia. Berbagai nasihat bisa kita dengar dalam dunia ini, sehingga kita harus memasang telinga kita dengan benar kepada pribadi yang benar, pada nasihat yang benar. Dalam bagian ini, pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa nasihat yang benar itu terdapat pada firman Tuhan. Artinya persekutuan kita dengan Tuhan itu sangat penting sekali, supaya kita mendapatkan nasihat yang benar. Bukan justru berjalan menurut nasihat orang fasik. Sehingga pemazmur dengan lantang berkata bahwa bahagia yang sejati adalah bahagia yang disandarkan pada Tuhan, bukan berdasarkan pada nasihat orang-orang fasik atau orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam pencemooh, hidup dalam kehidupan yang duniawi. Karena hidup yang demikian adalah hidup yang layu, hidup yang demikian adalah hidup yang kering. Mereka suatu saat berhadapan dengan penghakiman. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, jalan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Tentu kita sebagai orang percaya ingin bahagia. Bahagia seperti apa? Tentu kita berharap bahagia yang sejati, bukan bahagia yang layu, yang semu, yang binasa. Bahagia yang sejati adalah bahagia yang menghidupkan, yang membawa kita terus bertumbuh kuat, teguh, bahkan terus berdiri. Meskipun di sana ada badai, meskipun di sana ada tantangan, tetapi kita tetap tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Mungkinkah pohon itu berbuah pada musimnya? Mungkin, bila ditanam di tempat yang tepat. Mungkinkah pohon itu tetap menghasilkan buah pada musimnya? Mungkin, karena Tuhanlah pemeliharanya. Sehingga Yesus pernah berkata bahwa kita akan berbuah banyak jika kita tinggal di dalam Yesus. Tetapi kita tidak akan berbuah kalau tidak melekat pada Dia. Sehingga Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kebergantungan kita kepada Dia itu sungguh membuat kita bisa memberi buah yang lebat untuk hormat kemuliaan namanya. Sehingga dikatakan, bukan hanya tidak layu daunnya orang yang ditanam di dalam persekutuan dengan Tuhan, tetapi apa saja yang dibuat mereka berhasil. Kalau berhasil, kita mengucap syukur pada Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau kita bergantung pada Tuhan, saya meyakini bahwa apa yang kita kerjakan berhasil. Tinggal menunggu waktunya. Tapi kalau tidak berhasil, mungkin itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Kalau belum berhasil, mungkin Tuhan ingin menguji kita, Tuhan ingin membuat kita lebih sabar dan bersungguh-sungguh di hadapan Dia. Tetapi yang pasti bahwa waktu kita berjalan bersama dengan Dia, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menghasilkan sesuatu yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan.
Maka kita dilarang untuk berdiri di jalan orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal kebenaran. Selain daripada itu, mereka bukan hanya tidak mengenal kebenaran, tetapi justru mereka juga memusuhi kebenaran itu. Sudah tidak kenal kebenaran, mereka justru memusuhi kebenaran itu karena mereka anggap diri mereka lah kebenaran itu. Dan mengapa mereka menganggap diri mereka kebenaran? Karena mereka ingin memuaskan keinginan nafsunya, memuaskan apa yang mereka suka, sehingga apa yang mereka anggap benar itu yang mereka lakukan. Sehingga nasihat daripada orang fasik tentu nasihat-nasihat yang menyenangkan, sesuai dengan selera manusia, cocok dengan telinga orang-orang yang hidup dalam dosa. Apalagi orang-orang yang suka sekali dengan sesuatu yang mudah. Nah, bisa dijebak oleh orang-orang fasik ini dengan nasihatnya. Sehingga jalan orang fasik dikatakan bukan jalan benar, tetapi jalan orang berdosa. Waktu kita terjebak di dalamnya, kita terbuai, kita ikut apa yang diinginkan oleh orang fasik itu, tetapi kita menjadi orang yang berada dalam dosa sama seperti mereka. Yang menarik bahwa saya bisa gambarkan jalan orang fasik itu sama seperti godaan iblis terhadap Yesus. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian di padang gurun dicobai oleh iblis, dikatakan iblis itu menawarkan apa? Menawarkan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus dengan tegas berkata dan menolak. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah. Dengan kata lain bahwa benar nggak nasihat iblis? Benar. Secara kasat mata atau secara sepintas. Tetapi menjadi tidak benar karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak mengikuti kehendak iblis. Yang dia ikuti adalah kehendak Allah. Maka Yesus berkata manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan hidup dari firman Allah, melakukan kehendak Allah. Itulah yang membuat kita hidup. Sehingga kemudian iblis tetap membawa dia ke bumbungan bait Allah. Dan iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ini, nanti malaikat Tuhan akan menatang kakimu dan kakimu tidak terantuk dengan batu. Dan Yesus menolaknya. Kenapa Yesus menolaknya? Meskipun ini sepertinya sesuatu yang spektakuler kalau Yesus bisa menunjukkan itu, tetapi Yesus memilih untuk tidak mengerjakannya. Karena Yesus tahu dengan dia melakukan itu berarti dia terjebak pada keinginan yang diminta oleh setan. Yang kemudian berikutnya, setan itu membawa dia untuk berada di atas gunung yang tinggi. Dikatakan setan menunjukkan kekayaan duniawi itu. Iblis berkata, kalau engkau mau sujud menyembah kepada saya, maka semua kekayaan dalam dunia ini akan kuserahkan padamu. Tapi Yesus mentah-mentah berkata, engkaulah harus menyembah kepada Tuhan. Dan engkau jangan mencobai dia, karena kepada dia harusnya engkau berbakti. Dengan kata lain bahwa nasihat orang fasik sama seperti nasihat iblis, yang suka mencerumuskan orang sesuai dengan selera yang dibutuhkan orang itu pada waktu itu, tetapi ujungnya apa? Maut. Ujungnya apa? Menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Ujungnya apa? Membuat kita hidup dalam dosa. Sehingga dalam bagian ini dikatakan mereka itu yang sudah tergiur dengan nasihat orang fasik, mereka berada di jalan orang berdosa. Sepertinya sesuai sekali dengan kebutuhan hari-hari, kebutuhan hidup. Misalnya waktu kita miskin tiba-tiba ingin kaya, kemudian kita pergi ke Gunung Kawi misalnya. Atau kemudian kita sakit, pengen cepat sembuh, kita kemudian pergi ke dukun misalnya. Atau lain lagi, kita miskin, kita mencuri dan sebagainya, nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sepertinya bagus, tetapi nasihat itu bertolak belakang, sehingga orang itu dengan tidak sadarnya mereka berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian dikatakan mereka duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh? Pencemooh ini adalah orang-orang yang kemudian menghina, mengejek, bahkan menertawakan suatu kebenaran. Jadi kalau orang benar
Bagi mereka ditertawakan, dihina, diejek, dan mereka menganggap dirilah sebagai kebenaran itu. Mereka merendahkan orang dengan cara mereka, kemudian meninggikan dirinya. Seakan dengan perbuatan dosa mereka, mereka sudah sukses melakukan dosa itu, dan merekalah kebenaran itu. Jadi dalam bagian ini kita tidak boleh terjebak dengan apa yang ditawarkan oleh setan. Dikatakan kita harus masuk di dalam suatu nasihat yang benar, yaitu nasihat firman Tuhan. Sehingga dikatakan tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain bahwa Taurat Tuhan itu harus menjadi kesukaan, kesenangan kita. Kalau mau cari nasihat yang benar adalah bukan pergi kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kita menyukai suatu kebenaran yang benar adalah pergilah untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, karena tidak akan salah nasihat yang diberikan olehnya. Selalu ada firman Tuhan yang menguatkan kita, menegur kita, menuntun kita ke jalannya, supaya kita terarah, supaya kita yang tersesat kembali pulang dan mengalami persekutuan indah dengannya. Sehingga kemudian dikatakan bahwa apa yang dikerjakan orang itu berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Tangan Tuhan. Yakobus katakan bahwa kita mungkin bisa berencana hari ini melakukan itu atau besok mau ke kota anu, tetapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Nah, supaya Tuhan yang memimpin, memberi bijaksana, supaya jangan-jangan rencana kita salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi supaya rencana kita itu pun diberkati oleh Tuhan, sehingga kita jangan pede dengan kehebatan kita, tetapi kita harus dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan untuk setiap rencana yang kita kerjakan. Meskipun mungkin kita pernah sukses untuk mengerjakan sesuatu, jangan pernah lalai untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dibandingkan dengan Tuhan, Tuhan tahu lebih jauh daripada kemampuan kita. Dia lebih hebat daripada kita, sehingga kita terus harus bergantung padanya. Nasihat firman Tuhan kita perlukan siang dan malam dikatakan. Bukan hanya pagi, tapi siang, tapi malam. Dengan kata lain bahwa kehidupan kita itu harus dipagari oleh kebutuhan kita akan firman Tuhan. Kehidupan kita itu harus dipagari dengan kebenaran firman Tuhan, supaya jangan menyimpang dari jalannya. Yang terjadi adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau pekerjaan orang fasik kelihatan hebat, berhasil, tetapi kemudian layu. Tetapi pekerjaan orang benar mungkin serat sekali, susah sekali, penuh dengan perjuangan, tetapi pada waktunya Tuhan tunjukkan bahwa kalau kita hidup benar, itu akan berhasil. Jangan pernah marah atau cemburu dengan orang berdosa yang gampang sekali berhasil. Tetapi kita harus bertekun, berpegang teguh, bersandar berharap pada Tuhan. Dan bukan demikian orang fasik, dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik itu kelihatannya mereka sukses, mereka bisa mendapatkan banyak hal, tetapi ternyata apa yang dihasilkan oleh mereka itu tidak ada isinya. Seperti sekam dikatakan, waktu angin itu datang, segeralah berterbangan. Dengan kata lain apa? Yang dikerjakan mereka nggak ada isinya, tidak ada maknanya, tidak ada dampaknya. Sehingga bersyukurlah, mungkin kita punya sedikit tetapi ada maknanya, ada dampaknya, terasa, dan semuanya itu kita lakukan dalam kejujuran, dalam kebenaran, dan dalam hati syukur pada Tuhan. Tidak masalah kecil sedikit, tetapi kita bersyukur karena itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kenapa banyak orang dapat banyak tapi tidak pernah bersyukur? Karena mereka tidak bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang menyediakan semuanya itu. Apa yang mereka hasilkan seperti sekam, tidak menghasil bahagia, tetapi menghasilkan sesuatu kekosongan di dalam diri mereka. Kemudian dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ingat, dosa ujungnya mendatangkan kepedihan, kepahitan. Tetapi ingat juga suatu saat perbuatan kita
akan berhadapan dengan Tuhan, sang hakim itu sendiri. Sehingga tidak ada seorang pun yang lolos daripada penghakimannya. Engkau berbuat benar, engkau berbuat salah. Penghakiman Tuhan itu adil adanya. Engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau sebagai pendeta atau sebagai jemaat biasa, kalau engkau benar, tetap benar di hadapan Dia. Tetapi kalau engkau orang berdosa, engkau melakukan kecurangan, kejahatan, engkau pun tetap dianggap sebagai orang yang berdosa, yang salah di hadapan Dia. Jadi tidak ada bisa mengelak di hadapan Tuhan, karena penghakiman Tuhan adalah penghakiman yang tertinggi. Sehingga mereka nggak tahan dikatakan. Kenapa nggak tahan? Sebelum dihakimi mereka sudah tertuduh oleh hati nuraninya. Sehingga nggak heran kalau orang berbuat salah, sebelum disidang sudah ketakutan duluan. Karena mereka tahu mereka pasti salah, akan dihukum. Kalaupun masuk banding, mereka akan kalah kalau itu pengadilan yang benar. Maka dalam bagian ini kita lihat bahwa bahagia menjadi orang benar itu sungguh nampak seperti yang dikatakan oleh seorang pemazmur itu. Sehingga pemazmur ingin menyadarkan kita bahwa kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar, maka kita itulah orang yang berbahagia. Sehingga dikatakan bahwa begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kenapa orang berdosa nggak tahan dalam perkumpulan orang benar? Karena nggak cocok seleranya. Karena nggak pas kehidupannya. Bila dibandingkan dengan orang benar, maka dia kemudian merasa bahwa dia tahu. Dia nggak nyaman dengan orang benar itu. Sehingga nggak heran kalau ada orang yang tidak benar, tidak cocok dengan orang yang benar. Biasanya orang benar pada perkumpulan orang yang tidak benar disingkirkan. Tetapi yang menarik di sini orang tidak benar, dia rasa asing. Kemudian tidak tahan. Dia sendirilah yang gugur tersendiri. Tidak ada orang yang menyeleksi, tidak ada orang mengusirnya, tapi dia merasa gerah di sana. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Siapapun kita, dimanapun kita ada, Tuhan mengenal jalan kita. Kalau kita benar, Tuhan kenal jalan kita. Saya percaya Tuhan bukan hanya mengenal, tetapi Tuhan menuntun kita, memelihara kita, menjaga kita. Tahu persis keadaan kita. Dimanapun kita ada, apapun kondisi kita, kesedihan kita, mungkin kita mengalami keterpurukan, mungkin kita mengalami kecewa, mungkin kita mengalami bahaya, mungkin kita mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan mengenal jalan kita. Tetapi ingat bahwa jalan orang fasik pun dikenal olehnya, bukan hanya jalan orang benar. Jalan orang fasik pun dikenal oleh dia, sehingga jalan orang fasik menuju binasa, tapi jalan orang benar menuju bahagia. Keduanya berjalan dalam hidup ini, tetapi ujungnya beda. Yang satu bahagia karena menikmati sukacita Tuhan di dalamnya, tetapi yang satu menderita. Karena apa? Karena dia tahu ada kekosongan dalam batinnya yang tidak bisa diisi oleh siapapun juga, kecuali oleh kasih Tuhan. Sehingga dalam bagian ini kita tidak boleh marah atau kecewa atau membenci orang yang berdosa. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Biarlah Tuhan yang menentukan arah jalan kehidupan mereka. Sehingga dalam bagian ini kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita pernah disakiti, biarkan Tuhan yang berhadapan dengan orang itu. Kalau kita pernah dikecewakan, biar Tuhan yang menjadi lawannya. Sehingga tugas kita apa? Tugas kita terus berjalan dengan Tuhan, menikmati bahagia di hadapan Dia, dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Kesukaan kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita tidak tersesat seperti orang fasik itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, berbelas kasih kepada kami, menuntun arah kehidupan kami, terus menjaga kami. Kalaupun
kami terdapat sebagai orang yang tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan tolong tegur kami, arahkan kami kembali ke jalan-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.